Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Yananda dengan NIM A1-11889 dari R002 semester 4 PGSD FKIP Universitas Jambi. Pada mata kuliah perspektif global ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan iptek bagi berbagai aspek kehidupan. Di sini saya menggunakan media PowerPoint. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta dampaknya bagi pembentukan masyarakat global. Nah, kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam hidup ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Kemajuan iptek memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia sekarang. Namun manusia tidak bisa pula menipu diri akan kenyataan bahwa iptek mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia. Nah, dalam perkembangan iptek ini tentunya ada dampak positif dan ada dampak negatifnya di berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, bidang informasi dan komunikasi. Perkembangan iptek pada bidang informasi dan komunikasi ini semakin pesat, yang mana memiliki dampak positif. Satu, akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan teman ataupun keluarga yang jauh hanya melalui handphone. Yang ketiga, mendapatkan layanan bank dengan sangat mudah. Dampak negatifnya, yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris atau Kompas. Yang kedua, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu. Yang ketiga, kecemasan teknologi seperti kerusakan komputer karena terserang virus. Selanjutnya yang kedua, bidang ekonomi dan industri yang memiliki dampak positif. Satu, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Dua, terjadinya industrialisasi. Tiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Empat, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambahkan skill dan pengetahuan yang dimiliki. Dampak negatifnya yaitu satu, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Dampak positifnya yang pertama, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga, tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan. Sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Dampak negatifnya, yang pertama, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Yang kedua, kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, seperti gotong royong dan tolong menolong. Yang ketiga, pola interaksi antar manusia yang berubah. Yang keempat, di bidang pendidikan, dampak positifnya munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa internet. Dampak negatifnya yang pertama yaitu kerahasiaan alat tes semakin terancam. Yang kedua, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Yang ketiga, siswa menjadi malas belajar karena banyak di antara mereka yang menghabiskan waktunya untuk menggunakan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Yang kelima, di bidang politik. Beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dalam bidang politik. Yang pertama, timbulnya kelas menengah baru yang akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar. Yang kedua, proses regenerasi kepemimpinan yang akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan sehingga kebebasan dan persamaan semakin kental. Yang ketiga, di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme sehingga melahirkan kekuatan ekonomi baru. Dan yang terakhir yaitu di bidang kesehatan. Dampak positifnya yang pertama, banyak ditemukannya berbagai alat untuk menggantikan organ tubuh yang telah rusak. Yang kedua, banyak muncul aplikasi yang mengatur gaya hidup sehat. Yang ketiga, munculnya berbagai alat untuk mengolah sampah sehingga lingkungan menjadi lebih bersih karena sampah berhasil diolah dengan baik. Dampak negatifnya yang pertama, radiasi yang ditimbulkan oleh berbagai produk teknologi dapat memunculkan berbagai penyakit baru. Yang kedua, radiasi yang ditimbulkan oleh cahaya handphone ataupun komputer juga dapat merusak penglihatan.
Dampak negatif yang ketiga yaitu teknologi seperti gadget juga berpotensi menimbulkan ketergantungan dan kecanduan. Dan yang keempat itu banyak beredar informasi tentang kesehatan yang tidak benar di internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.